Ini adalah salah satu makanan palsu di Jepang yang mungkin bisa langsung meningkatkan selera makanmu, terutama jika kamu sedang berpuasa. Namun, tentu saja makanan ini tidak dibuat untuk menipu atau menggantikan makanan asli. Shokuhin Shampuru atau makanan replika yang tampak begitu nyata hingga sulit dibedakan dari aslinya, memiliki tujuan lebih dari sekedar tampilan. Sejak awal abad ke-20, Shokuhin Shampuru telah menjadi bagian penting dari industri kuliner di Jepang. Restoran menggunakan replika ini untuk menampilkan menu mereka di etalase, menarik perhatian pelanggan tanpa perlu khawatir makanan menjadi basi atau tampilannya berubah. Tidak hanya itu, keberadaannya juga membantu wisatawan asing memahami pilihan makanan yang tersedia tanpa harus membaca menu dalam bahasa Jepang. Lebih dari sekedar pajangan, Shokuhin Shampuru adalah perpaduan antara seni, keahlian tangan, dan teknologi yang terus berkembang. Tapi bagaimana sebenarnya replika makanan ini dibuat? Dalam video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan di balik pembuatannya. Shokuhin Shampuru awalnya terbuat dari lilin cair. Tetapi kini, resin plastik lebih umum digunakan karena lebih tahan lama dan tidak mudah berubah bentuk karena suhu panas ruangan. Salah satu teknik pembuatan shampuru dengan lilin cair yang sering diperagakan dan kamu lihat jika berkunjung di Jepang adalah proses pembuatan kubis. Dengan menggunakan campuran warna lilin kuning, hijau, dan putih, pekerja akan menuangkan dengan urutan yang tepat ke dalam air hangat. Kemudian pekerja menenggelamkannya untuk membuat tekstur kerutan menyerupai kubis. Baru kemudian menggulungnya. Teknik ini juga dapat digunakan untuk membuat ebifurai dan makanan jenis lainnya. Sementara itu, proses pembuatan Shokuhin Shampuru dengan resin plastik yang skala besar, proses ini dimulai dengan pembuatan cetakan. Untuk menghasilkan replika yang sempurna, para pengrajin pertama-tama membuat cetakan dari makanan asli. Beberapa sampel makanan asli seperti unagi, ebifurai, sushi, tamagoyaki diletakkan pada bingkai kotak dan disiram dengan silikon cair. Proses ini bertujuan untuk menangkap setiap detail dari tekstur nasi, serat daging, hingga pola khas pada unagi. Setelah silikon mengeras, cetakan ini siap digunakan untuk menuangkan bahan utama replika. Setelah cetakan siap, langkah berikutnya adalah menuangkan bahan dasar untuk menciptakan bentuk utama replika makanan. Resin cair yang telah dicampur dengan pewarna dituangkan ke dalam cetakan, lalu dibiarkan mengeras. Warna dasar ini sangat penting karena menjadi fondasi dari tampilan akhir makanan palsu.
Cetakan ini kemudian dimasukkan ke dalam oven, dan setelah mengering, pekerja dengan segera menyemprotkan udara bertekanan untuk melepaskan resin dari cetakan untuk proses selanjutnya. Berikutnya, proses di sini adalah proses yang membutuhkan keahlian seni serta memainkan peran utama. Setelah bentuk dasar mengeras, setiap replika makanan diwarnai secara manual oleh para pengrajin menggunakan kuas kecil dan juga aerograf. Mereka akan menambahkan gradasi warna pada potongan daging agar tampak juicy, membuat efek kilapan pada mie ramen agar terlihat seperti baru disajikan, atau menambahkan goresan panggangan pada unagi agar lebih meyakinkan. Teknik ini memerlukan ketelitian tinggi karena detail warna yang salah dapat menghilangkan ilusi keasliannya. Beberapa makanan palsu seperti sandwich atau norimaki terdiri dari banyak elemen yang harus dirangkai satu persatu. Daun selada diposisikan agar tampak segar dan sedikit berkerut pada sandwich. Sementara butiran nasi ditempelkan satu persatu pada norimaki dan menambahkan cairan bening untuk memberikan tampilan menggoda. Shokuhin Sampuru juga tidak terbatas pada makanan. Teknik ini juga dapat membuat banyak jenis minuman dan makanan berkuah seperti aslinya, atau bahkan terkadang lebih menggoda. Pada tahapan ini, setiap komponen dipasang dengan hati-hati untuk menciptakan tampilan yang benar-benar meyakinkan. Sebagai langkah terakhir, replika makanan dilapisi dengan varnish khusus untuk melindungi warnanya dari pudar dan memberikan efek kilap seperti makanan asli. Setelah lapisan ini mengering, produk diperiksa satu persatu untuk memastikan tidak ada cacat atau kesalahan detail. Jika sudah sempurna, makanan palsu ini siap dikemas dan dikirim ke berbagai restoran, museum kuliner, atau bahkan kolektor yang menganggap Shokuhin Sampuru sebagai karya seni yang unik.